Oke, nih hari kita mau ngebahas soal tren di sini ya, yang menurut gue kocak, lucu, tapi ngelecehin akal sehat. Ya kayak lu tau kan sekarang lagi ngetren nih, orang gede pada main ilmu-ilmuan. Dan kurang ajarnya orang-orang ini main ilmu-ilmuan ini pakai kedok-kedoknya agama gitu, pakai bawa-bawa agama. Sampai-sampai nih orang nih kurang ajarnya, lu tau gak apa? Ngegelarin dirinya sendiri itu pakai gelar-gelar Gus, Kiai, Ustadz. Itu padahal setahu gue kata-kata Gus, Kiai itu tuh digelarin sama masyarakat buat orang-orang tuh yang emang mendalami agama, bukan orang yang manggilnya diri sendiri gitu loh, ngegelarin itu terus dipakai buat konten-konten begini-begini. Tapi gue juga ada kesian sih sebenarnya buat sebagian orang-orang ini. Jadi ada beberapa orang-orang ini tuh aslinya lurus gitu loh, bikin konten-kontennya kayak ceramah, kayak bilangnya ngajarin agama juga. Cuma terakhir-terakhir mereka jatuh ke jalan yang sama gitu loh. Cuman gue lagi mikir, bagaimana orang nggak mau jatuh gitu loh. Sedangkan mereka nih orang edukasi, begitu ceramah. Itu sekian tahun channelnya begitu-begitu aja gitu stuck. Sedangkan orang tuh yang kayaknya begini-begini tuh otomatis langsung begini. Lama-lama orang waras juga ikut-ikutan kagak waras. Karena ngeliat realita kayak begitu, oh ternyata yang begitu lebih menarik ya. Ya udahlah, gue ikut-ikutan kagak waras aja. Sedih kan? Cuman lu jangan berkecil hati, karena nggak cuma di Indonesia aja ada kejadian-kejadian kayak begini. Di Filipina orang-orang Pinoy juga sama. Cuma bedanya kalau orang-orang sono ya, mereka pada pakai jas, perlente. Ada beberapa nyebut dirinya juga pastor lah, pendeta lah. Dan mereka melakukan yang sama-sama kayak penyembuhan gitu, pakai begitu-begitu kayak tenaga dalam, pokoknya buar, pokoknya heboh banget dah. Habis itu ada eksorsisnya itu benar-benar kayak di film anjing. Gue ngelihat korban itu, sorry, yang mau disembuhin tuh ada yang spider walk anjing. Itu yang terbalik yang bisa kayak begitu, gue juga bingung. Terus ada juga yang berantem sama orang gitu, sampai keluar ilmu-ilmu kasat mata. Gue lihat ini jangan-jangan orang Pino ini belajar sama orang Indonesia ya. Karena kalau yang orang Indonesia lebih kreatif lagi. Yang misalnya tuh yang ngusir-ngusir setan tuh ya. Lu lihat sekarang ya, bisa nongol di kamera lu setan-setannya. Itu sampai kuntilanak dibuka roknya. Udah kagak ada harga dirinya tuh kuntilanak sekarang. Cuman nih gue bingung nih, dari sekian lama gitu orang susah ya ngelihat setan gitu pakai kamera. Sekarang bisa jelas gini, ini pakai kamera HP. Gue pengen tahu nih, gue juga pengen beli kameranya nih orang pada nih. Ini soalnya gue mau beli satu, gue mau setel ntar di kamar mandi gitu. Gue pengen lihat di kamar mandi gue ada setannya gak. Siapa tahu ada setan yang telanjang kan nih. Ntar gue upload di OnlyFans biar gue dapat duit. Terus yang pengobatan juga nggak kalah gilanya anjir. Oh zaman dulu ya kita lihat ya, orang tuh dikeluarin gitu, diusir jin, semua segala. Itu keluar jarum, paku, benang, telur. Itu kemarin ini ada yang lebih gila anjing. Gue ngelihat keluarnya baterai bangsat. Gue sampai ketawa-ketawa itu ini apaan anjing keluar baterai. Emang Doraemon nih orang apa Cyborg Kurochan bisa keluar baterai. Akhirnya orang banyak yang tuh kayaknya ngehujat gitu, dibilang wah ini kayaknya bohongan, akhirnya dihapus. Itu tolong tuh yang kalau ada yang nge-save tuh videonya dari Twitter tuh, itu tolong desain gue mau buat dokumentasi nih. Sekalian kalau gue iseng sempat ada waktu gue jadiin meme juga. Terus kok yang bela diri tuh yang pakai ilmu-ilmuwan juga itu juga gila-gila anjing kalau di sini. Lu bayangin aja, seminggu tuh orang bisa diserang 5-4 kali. Yang tahu gue ya, kalau misalnya orang tuh dikejar-kejar sama orang rame-rame, itu cuman dua palingan. Satu, lu tukang cari gara-gara, atau lu maling ayam, lu dikejar-kejar sama orang. Ini gila, bisa diserang terus-terusan seminggu lebih. Terus yang serang juga macem-macem lu, gila. Dari gua inilah, dari preman negara beling lah, negara api. Terus ada yang perguruan hitam. Jangan-jangan ntar perguruan naga harimau ikut ngejar-ngejar lu mau nantang. Dan itu selalu plot-plotnya, pola-polanya sama. Misalnya ada yang orang OP banget lah, istilahnya overpower, kuat bener gitu. Mau dikeroyok berapa, bas kalah. Atau yang kadang ada bersusah payah dulu, akhirnya menang gitu, keluar satu skill, satu jurus gitu. Semua selalu begitu ya. Seolah-olah kalau kita lihat tuh kayak anime-anime zaman dulu atau film-film kelas B lah zaman dulu yang begitu-begitu plot-plotnya. Tapi jangan dibilang ya gue ngomong-ngomong kayak begini katanya gue nggak percaya ya sama hal-hal gitu. Sebenarnya ada hal-hal yang di luar manusia, tapi bukan yang kayak begini dipertontonin buat konten tiap hari. Terus ada juga kan tuh yang ngomong katanya, oh ini kagak rugiin masyarakat kan?
Ya bener sih kagak ngerugiin masyarakat. Selama lu tulis, ini sekedar rekayasa, ini sekedar settingan, hanya untuk hiburan semata. Tapi kenyataannya, kagak kan? 80% pada nggak nulis itu. Kenapa tujuannya? Emang pengen ngebohongin masyarakat. Dan mereka ini nggak puas gitu loh dapat duit dari konten aja. Jadi mereka tuh bikin kayak rukia-rukia atau pengobatan berbayar. Sekarang logikanya aja ya, lu nih misalnya sakit DBD, terus lu dibegini-beginin, trombosit turun melulu, yang ada lu masuk kuburan, atau lu masuk tuh ke padepokan bela dirinya mereka tuh, diajarin begini-begini, ya begini-begini, lu nggak ketemu sama rampok, dibacok, mati lu ya ada. Ya itu terus ada lagi sekarang yang lebih gila tuh gak lu mereka tuh bikin kayak sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, atau kursus-kursus buat ngedalemin agama. Sorry tuh say nih ya, gue walaupun pengetahuan agama gue cetek ya, gue seenggaknya masih mikir gitu loh, ngapain gitu gue belajar dari orang yang nipu-nipu gue gitu. Masih banyak kok istilahnya orang yang bisa ngajarin lu secara agama gitu. Ngapain lu belajar dari orang yang ngibulin lu, gampangnya begitu aja. Dan kalau ditanya, kenapa sih orang tuh nggak ada yang ngelaporin mereka gitu, misalnya ngomong di media secara terbuka gitu, atau ngomong gitu kasih tahu ngelaporin ke lembaga berwenang. Karena orang-orang ini tuh sekarang banyak duitnya gitu loh, mereka sampai bisa sewa tim-tim pengacara gitu buat ngebela mereka. Dan rata-rata gitu mereka yang itunya, hal-hal yang mereka itu ada di gray area, area abu-abu. Jadi ya lu kalau nuntut itu lu secara gak langsung tuh udah kalah gitu loh. Jadi misalnya lu ngomong gitu, nuduh mereka, ya otomatis tuh kalau mereka juga ngomong katanya, oh iya kok gue emang iniin, ya gue bisa ngeliat gitu. Dan temen-temen gue bisa ngeliat, lu kan nggak bisa ngeliat, sedangkan lu ngatain gue penipu. Yang ada dia dituntut. Ya secara nggak langsung kan kita udah kalah kan. Dia mereka ada di daerah abu-abu. Oh, lu lihat lagi ya, yang bela diri pun sama. Lu lihat rata-rata plot-plotnya tuh orang-orangnya pada pakai penutup muka, senjatanya juga mirip-mirip. Terus lu paling gampangnya lihat aja, kameramennya tuh selalu nggak diapa-apain. Kalau gue logika gampangnya ya, mau bacok orang, gue bacok dulu tuh kameramen, saksi, ada bukti gue di itu ya di center. Sampai lu bayangin aja orang yang kelihatan mukanya tuh yang nyerang, gak pernah tuh kameramen ini diapa-apain. Kalau gue sih ya, udah diserang gitu sama orang pakai sajam gitu, wow, gue udah kalahin orangnya. Besokannya videonya gue kasih polisi biar dia tuh dijemput sama Densus tuh, orang nyerang orang pakai sajam anjir. Ya sekarang kan kagak kenyataannya, dan anehnya tuh banyak orang tuh komen-komen juga ya yang malah ngebela gitu, giliran orang ngomong misalnya, aduh ini kayaknya bohongan nih, tipuan, langsung diserang rame-rame, dibully. Dan gua harap juga gua bikin ini ya, video begini ya, jangan diputar balikin gitu. Jangan ntar tuh dibilang katanya, oh gua mau mojokin agama sesuatu atau apa gitu. Ini kan orang paling gampang gitu loh, misalnya nggak suka gitu gua ngomong begini secara kenyataan, langsung dibilang diputar balikin katanya, oh dia pengen mojokin agama nih, padahal kagak. Ini gua bicara kenyataan. Dan gue sih sebenarnya happy banget ya buat orang-orang tuh yang masih bikinin meme tentang hal-hal kayak gini. Jadi seenggaknya tuh lu ngebuka awareness orang tentang ini hal. Misalnya orang yang percaya sama begini dengan ngelihat meme-meme, lu mereka jadi mempertanyakan gini, oh iya bener juga ya, nih hal bener apa kagak ya. Ini jadi bagus juga meme-meme begini buat orang-orang sekarang. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.